Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan kembali belajar mengenai statistika, lebih tepatnya tentang median dan modus data tunggal. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Jika pada suatu data jumlah datumnya ganjil, mediannya adalah nilai tengah data yang telah diurutkan. Jika pada suatu data jumlah datumnya genap, mediannya adalah min dari dua datum yang di tengah setelah data diurutkan. Jadi, kalau jumlah datumnya ganjil, maka mediannya adalah xn ditambah 1/2. Lalu kalau jumlah datumnya genap, maka mediannya adalah xn/2 ditambah xn/2 ditambah 1 dibagi 2. Sebagai contoh, tentukan median dari data berikut. Ini ada data, tetapi datanya belum diurutkan. Ingat, median itu adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi, perlu kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita lihat di sini yang paling kecil adalah 20, selanjutnya adalah 24, dan berikutnya silakan teman-teman urutkan sendiri ya. Nah, ini sudah diurutkan, kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti ini ada 11. Nah, kalau ada 11 tadi, berarti 11 ditambah 1, 12 kan, dibagi 2, 6. Artinya, data ke-6. Data ke-6 tinggal hitung aja kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti datanya ini. Ini adalah nilai tengahnya atau mediannya, sehingga mediannya adalah 56. Jelas ya? Ini kalau datanya ganjil. Sekarang gimana kalau datanya genap? Nah, misalkan tentukan median dari data berikut ini. Sama kayak tadi, datanya belum diurutkan, jadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil, 55, 57, dan seterusnya diurutkan. Nah, karena ini jumlahnya genap ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 datanya. Sehingga X14 dibagi 2, gini kan ya, ditambah X14 bagi 2 ditambah 1. Jadi data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Artinya kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini nih, 8. Jadi kita jumlahkan. 71 ditambah 74 dibagi 2. Nah, ini yang disebut tadi min dari dua datum yang di tengah. Nah, ini kan yang ada di tengah-tengahnya nih. 71 tambah 74 dibagi 2. Sehingga 145 dibagi 2 dan hasilnya adalah 72,5. Jadi mediannya adalah 72,5. Nah, sampai sini teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau jumlah datumnya ganjil, maka tinggal ditambah 1 dibagi 2. Itu letak datanya. Tinggal dilihat nilainya berapa. Kemudian kalau genap langsung dibagi 2. Contohnya kayak ini, 14 bagi 2 kan 7 tuh. Ya udah, nggak perlu dihitung lagi sebetulnya yang ini, karena kan pasti ditambah 1 gitu ya. Berarti kalau di sininya 7, ya di sini pasti 8. Kalau di sini 10, di sini pasti 11 gitu ya. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang modus. Di mana modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus suatu data bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau lebih, bahkan tidak ada. Sebagai contoh, tentukan modus maksudnya ini ya. Tentukan modus dari data berikut. Nah, ini adalah datanya. Untuk modus, teman-teman tidak perlu mengurutkan datanya. Jadi kalau misalkan yang ditanya hanya modus, teman-teman tinggal langsung cek mana nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Di sini bisa kita lihat nih, 67 ya. Lihat 1, 2, 3, 4. Di sini 67 ada 4. Maka modus dari data ini adalah 67. Contoh lain. Hasil nilai ujian matematika yang diperoleh siswa di suatu kelas adalah sebagai berikut. Tentukan modus dan median dari data tersebut. Pertama kita menjawab modus dulu. Untuk modus, di sini kita lihat frekuensinya. Kalau dalam bentuk tabel justru lebih mudah. Kita lihat aja yang frekuensinya paling besar. Di sini kan ada nih, yang dapat 6 itu adalah 5. 7 juga dapat 6. 8 juga frekuensinya ada 6 kan? Nah, sehingga di sini modusnya adalah 5, kemudian 7, dan 8.
Tadi sudah disebutkan, modus suatu data bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau lebih. Atau bahkan bisa tidak ada gitu ya. Nah, sekarang untuk median. Kalau untuk median berarti kita harus tahu dulu, ini frekuensinya ada berapa? Total seluruhnya. 6 tambah 4 berarti 10. Kemudian 5, 3, 2, 20, 6, 12. Berarti 32 nih datanya. Berarti genap. Kalau genap, ingat langsung aja 32 dibagi 2. Berarti data ke 16 ditambah data ke 17 gitu kan? Oke, kalau kita tuliskan seperti ini. Data ke 16 ditambah data ke 17 dibagi 2. Sekarang kita cari data ke 16 dan ke 17 itu yang mana? Nah, dari sini nih. Berarti kan dari data 1 sampai 3 itu adalah 4. Ya nggak? Kemudian data ke 4 sampai ke 9 itu adalah 5 kan gitu ya. Jumlahin aja nih. 3 tambah 6, 9. Kemudian 9 tambah 4, 13. 13 tambah 6 berarti 19. Artinya data ke 16 dan data ke 17 ada di sini. Ya, yaitu 7. Berarti ini 7 tambah 7 dibagi 2. Gitu kan? Sehingga mediannya adalah 7. Sekarang kita lanjut lagi. Contoh berikutnya. Tentukan modus dan median pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Ini nilainya, kemudian ini frekuensinya. Kalau ditanya modus, ingat, tinggal lihat frekuensi terbesar ya. Atau frekuensi terbanyak. Nah, di sini frekuensi terbanyaknya adalah 8. Jadi, modusnya adalah 8. 8 yang ini ya. Lalu untuk median, berarti kita hitung dulu jumlahnya ini. 5 tambah 5, 10, 8 tambah 2, 10, 25 berarti ya. Jadi datanya ada 25. Kalau 25 berarti kan ganjil. Tinggal ditambah 1, ingat. 25 tambah 1 berarti 26. 26 bagi 2, 13. Maka mediannya adalah data ke-13 gitu. Jadi kita hitung 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. Nah, data ke-13 berarti ini. Ya. Data ke-13 itu adalah 7. Sehingga mediannya adalah 7. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, coba teman-teman kerjakan latihan ini. 3 soal, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dicoba ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.